Kalimatani, dua kalimat, khafifatani alal lisan, ringan di lidah, saqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan hari kiamat, habibatani ilar rahman, disukai Allah. Kalimatnya singkat, padat, pendek, tapi memberatkan timbangan hari kiamat, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dan semua makhluk di alam semesta bertasbih ketika kita mendengar petir menggelegar. Bang! Kaget, terkejut, takut, cemas, maka yang keluar dari mulut kita adalah subhana may yusabbihu bihir ra'du wa bihamdih. Nanti kalau ada petir menggelegar, kelihatan kilat, halilintar, maka kita katakan subhana may yusabbihu bihir ra'du wa bihamdih. Ustaz Somad, saya selalu baca doa itu setiap melihat suami saya. Loh, kok ibu ngelihat suaminya baca doa petir? Karena nama suami saya Guntur. Mohon maaf Pak Guntur, jangan tersinggung. Subhana may yusabbihu bihi ra'du wa bihamdi. Ternyata petir juga bertasbih. Ini pohon-pohon kayu yang ada di depan rumah ibu bertasbih. Betul? Emang ibu pernah dengar? Nabi Muhammad SAW mengambil pelepah korma, lalu dia belah dua, dia tusukkan ke makam. Makamnya ada dua, yang satu makam dia tusuk sebelah pelepah korma, yang satu makam lagi dia tusuk sebelah pelepah korma. Sahabat nanya, ma hadza ya Rasulullah, kenapa engkau tusukkan pelepah korma ini ya Rasulullah? Karena ternyata pelepah korma bertasbih, dan tasbihnya turun ke makam. Orang yang ada di dalam makam mendapatkan rahmat dari tasbih, terselamat dari azab kubur. Kubur yang pertama diazab yamshi bin namimah, menceritakan aib orang. Cerita A tentang si B diceritakan oleh si C diadu domba oleh si B, akhirnya si A dengan si B berkelahi. Yang pertama diazab karena yamshi bin namimah, adu domba, ribah, gosip. Yang sekarang sudah jadi acara, gosip pagi, gosip siang, gosip malam. Semakin digosok makin sip. Gosip sudah jadi seperti obat. Kalau tidak menggosip, hidup tidak nyaman, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Mau tidur gosip, bangun tidur gosip, mengigaunya pun gosip. Anak si anu, bini si anu, suami si anu. Na'udzubillah. Tapi setelah selesai di pesantren Al-Mubarakah, mau tidurnya pun tasbih subhanallah, bangun tidurnya pun tasbih subhanallah, pas sedang tidur mengigaunya pun tasbih subhanallah. Insya Allah. Yang satu lagi diazab kubur, tadi ada dua, yang satu karena ribah namimah adu domba, yang satu lagi diazab karena maaf kencing gak cebok. Makanya mesti cebok tertutup, jangan kelihatan, pakai air. Sekarang orang makin kaya, makin hebat hotelnya. Hotel bintang 3 nggak ada gayung, tinggal keran. Hotel bintang 4 kerannya hilang, masih ada air. Hotel bintang 5 gayung nggak ada, keran nggak ada, air nggak ada, tinggal tisu basah. Makin kaya makin nggak cebok. Na'udzubillah. Oleh sebab itu kita semuanya tetap pelajaran pertama bersuci di pondok pesantren Al-Mubarakah. Tidak sah solatnya kalau tidak toharoh. Tidak sah solatnya kalau ceboknya nggak benar. Alhamdulillah desa kita ini barokah karena ada Al-Mubarakah. Anak-anak yang sudah ngaji di Al-Mubarakah, alhamdulillah. Yang belum ngaji di Al-Mubarakah, insya Allah. Yang sudah dikasih tahu nggak juga ngaji, innalillah.
insya Allah. Jadi pohon kayu bertasbih, ayam-ayam, burung-burung, ikan-ikan bertasbih. Orang kaya punya akuarium, di dalam akuariumnya ada ikan mas koki, ikan mas kokinya bertasbih. Ustaz Somad tahu dari mana ikan mas koki bertasbih? Ternyata dalam kitab Sunan Ibni Majah, dalam bab Muallimun Nas al Khair, yastaghfir lahu man fis samawati wal ard. Malaikat di langit, makhluk di bumi bertasbih memintakan ampun untuk kiai dan guru-guru yang mengajarkan anak-anak agama Islam. Apa kata ikan mas koki? Ampunkan kiai, ampunkan dosa kiai, ampunkan dosa kiai, ampunkan dosa kiai. Yang punya akuarium orang kaya, uangnya banyak, mobilnya mewah, rumahnya besar, akuariumnya gede, biayanya mahal, tapi yang dapat tasbih dan istighfarnya adalah orang yang mengajarkan agama. Malaikat di langit juga bertasbih. Mana buktinya malaikat bertasbih? Ketika Allah mau menciptakan manusia, wa il qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Aku mau menciptakan manusia di atas muka bumi. Lalu kemudian malaikat bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'. Untuk apa kau ciptakan manusia di atas muka bumi? Mereka hanya akan berkelahi, berperang, bersimbah darah. Lalu malaikat berkata, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami bertasbih mensucikanmu ya Allah. Ada nama makhluknya Baitul Ma'mur. Apa namanya? Baitul Ma'mur. Malaikat satu hari tawaf di Baitul Ma'mur 70.000 malaikat. Bacaan tawaf malaikat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Insyaallah panjang umur sehat badan kita juga nanti umroh ke Makkah, dan kita bacaannya juga sama. Ibu mau berangkat haji, Ibu? Enggak Pak Ustadz, tapi sawah ibu luas, uang ibu banyak, kok nggak mau berangkat haji? Saya belum hafal putaran 1, putaran 2, putaran 3, putaran 4, putaran 5, putaran 6, putaran 7. Nggak usah dihafal, cukup tasbih saja. Putaran 1, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Andai ada yang berangkat haji mulutnya cuman diam aja, dia pakai selasiban, lalu keliling 7 putaran, hajinya sah apa enggak sah? Sah. Beda sama sholat. Kalau sholat mesti baca Fatihah. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Yang enggak baca Fatihah sholatnya enggak sah. Tapi kalau haji dan umrah, andai mulutnya diam aja, tetap sah. Namanya haji diam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau tetangganya ngajak ngobrol, menceritakan anak orang, suami orang, istri orang, tetangga orang, mertua orang, menantu orang, maka tutup mulut, ajak bertasbih. Tapi jangan gara-gara tasbih nanti nggak mau ngobrol sama sekali. Ustadz Somad lewat mau nanya, assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Kumaha ibu damang? Di mana pesantren Al Mubarakah? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ngobrolnya tetap ngobrol. Kalau kebetulan sedang ngobrol, hatinya bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi kalau kebetulan sedang kosong, daripada cerita nggak tentu arah, menceritakan aib orang, ghibah, namimah, nanti pahala orang jadi
hilang pahala sholat duha kita terbang, infak zakat sodakohnya melayang gara-gara cerita aib orang. Maka lidah disibukkan dengan bertasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi tasbih mesti jelas bunyinya, subhanallah, subhanallah. Ini kadang orang selesai sholat tasbih bunyinya udah nggak jelas, tapi tidak juga terlalu pelan. Kalau tasbih 33 terlalu pelan, selesainya asar. Subhanallah, subhanallah. Begitu selesai makmumnya udah kabur semua. Yang seimbang antara tidak terlalu cepat, tidak terlalu pelan. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah artinya maha suci Allah. Mereka mengatakan Allah punya anak. Allah punya anak atau tidak? Lam yalid wa lam yulad. Maka Allah disucikan. Karpet disucikan karena kena tai kucing, maaf. Baju disucikan karena kena kotor noda, maaf. Kain sajadah tempat sholat disucikan karena najis. Allah tidak kotor, betul? Allah maha suci. Makanya setelah menyebut Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah SWT. Saya pernah diundang dalam satu acara yang sama-sama kita hormati Ustadz Abdul Somad. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah SWT, selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Saya heran, saya tanya panitia, ini siapa? Mohon maaf Pak Ustadz, ini direktur kami non muslim. Oh, ternyata dia tidak tahu. SWT artinya subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang susah, sulit dapat rezeki, terlintas di hatinya jangan-jangan Allah sekarang sedang susah juga, nggak ada lagi yang mau dibagi, maka katakan subhanallah, Allah maha suci. Kalau ada saudara kita sakit, lalu dalam hati kita mengutuk nasib, kenapa yang sakit, kenapa Allah nggak adil, kenapa Allah tidak adil, kenapa Allah tidak adil, maka katakan dalam hati subhanallah. Berada dalam 3 kegelapan. Pertama kegelapan malam, yang kedua kegelapan laut, yang ketiga kegelapan perut ikan. Yang pertama kegelapan malam, yang kedua kegelapan laut, yang ketiga kegelapan perut ikan. Ditelan ikan di dalam laut di tengah malam. Nabi Yunus ditelan ikan di dalam laut di tengah malam. Apa tasbih Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tempat yang paling mulia, kalau dikatakan yang paling mulia di Makkah, maka kita tidak bisa ke Makkah sekarang. Yang punya uang banyak yang bisa, karena biaya umroh meningkat, karena mesti tinggal di hotel, setelah pulang nanti disimpan dulu karena takut kena Omikron. 5 kali hidung ditusuk, mau berangkat tusuk, masuk pesawat tusuk, keluar pesawat tusuk, masuk Saudi Arabia tusuk, pulang dari Makkah hidung mengembang. Disangka tetangga sombong ya sekarang, mentang-mentang baru umroh hidungnya kembang. Mohon maaf, aku bukan sombong, hidung sudah 5 kali kena tusuk. Maka tempat yang paling mulia ketika kita sedang bersujud, karena ketika sedang sujud kita mensucikan Allah. Apa yang kita katakan ketika sedang sujud? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Tempat yang paling mulia di kening ibu adalah kening, betul? Ada yang berani megang kening ibu? Yang berani megang kening Ustadz Somad cuman 3. Pertama tukang pangkas, yang kedua tukang foto. Waktu kemarin saya pas foto, miring ke kiri,
miring ke kanan, agak dongak ke belakang, kurang maju dikit, lama-lama dia dekat, dia pegang kening saya. Yang ketiga, anak, istri, keluarga, itulah yang berani megang kening kita, betul Ibu? Tapi ketika kita sedang bersimpuh sujud, walaupun jenderal, walaupun presiden, walaupun gubernur, walaupun bapak dan ramil pakai baju tentara gagah perkasa, walaupun pak camat dan pak kades, tapi waktu sujud keningnya tetap nempel ke lantai. Mentang-mentang pejabat lalu kemudian sholat nggak mau nempelkan kening ke lantai, Allahu Akbar, ke tiang, nggak bisa. Maka dia mesti menempelkan ke lantai, tempat yang paling rendah, diinjak-injak di bawah telapak kaki, dan dia berkata, aku rendah, aku hina, aku miskin, aku susah, aku nggak ada apa-apa, yang tinggi dan kuasa hanya Allah. Dan keluar dari mulutnya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maka pelajaran yang pertama dari subhanalladzi asra bi'abdihi, yang pertama kita mesti banyak bertasbih sambil ngayun anak, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi saya belum punya anak Pak Ustadz. Dengan suaminya duduk-duduk bertasbih, minta kepada Allah supaya dilepaskan dari segala kesulitan. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Bacaan yang paling mulia malaikat di atas tasbih. Bacaan makhluk yang mulia ketika tawaf di samping Ka'bah, tasbih. Bacaan pohon kayu pelepah kurma di atas kubur, tasbih. Bacaan petir ketika kita melihatnya, tasbih. Semua makhluk bertasbih. Kalau pokok kayu bertasbih jadi mulia, kalau batu-batu planet bertasbih jadi mulia, kalau pelepah kormah bertasbih jadi mulia, kalau malaikat bertasbih jadi mulia, ada manusia tidak mau bertasbih, maka sesungguhnya dia hanya akan menjadi santapan cacing tanah. Betul. Jadi kalau ada tetangga ibu yang sombong, yang angkuh karena uangnya banyak, karena sawahnya luas bertingkat-tingkat, karena rumahnya besar, kasih tahu sama dia, calon makanan cacing tanah, apa yang kau sombongkan? Hari ini kau tegak berdiri karena jantungmu berdetak dan berdegup. Pegang jantung sebelah kiri. Kalau masih berdegup, alhamdulillah. Kalau sudah berhenti, kasih tahu. Kain kapan di rumah Pak Kiai sudah siap. Innalillahi wa inna ilaihi. Masuk ke dalam tanah. Jilbab yang mahal ada yang dibawa, tinggal, apalagi belum lunas. Baju yang mahal, cincin, baju, anting, subang, gelang, rantai, ada yang dibawa, tinggal dipakai bapak untuk kawin lagi. Masuk ke dalam liang lahat, membawa kain putih, dibungkus seperti dodol. 24 jam mulai daging, darah membeku. Kenapa darah membeku? Karena jantung tidak berdegup. Jantung berdegup, berdetak, menyemburkan darah ke seluruh tubuh. Kalau darah sudah tidak mengalir, maka darah berubah menjadi nanah, busuk. Maka kulit mulai bergelembung masuk angin, usus mulai besar, dan perut mulai membesar dan meletus. Cacing-cacing pun berdatangan dari jarak 1 kilometer. Apa kata cacing? Brownies, 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 brownies. Begitu cacing mendekat ke kubur Abdul Somad, cacingnya sudah semangat. Begitu udah dekat, sup tulang.
Akhirnya mereka menjauh semuanya. Kelopak mata mulai copot karena biji mata mulai lepas. Daging mulai tanggal, berguguran satu persatu. Rambut yang hari ini disisir, rebonding, keriting. Yang lurus mau keriting, yang keriting mau rebonding. Yang nggak tumbuh dikasih buah kemiri, pakai lidah buaya. Buaya kehilangan lidah, naik ke darat jadi buaya darat. Akhirnya rambut pun copot, kulit kepala. Yang cantik dengan yang jelek tengkoraknya sama. Kalau kau hidung mancung jangan bangga, karena hidungmu hanya akan menjadi santapan cacing tanah. Maka katakanlah yang maha suci cuma Allah subhanallah. Apapun yang terjadi katakan subhanallah. Kalau anaknya dipuji katakan alhamdulillah. Kalau dunia ini begitu indah katakan subhanallah. Hebat ya. Sawahnya nggak sebegitu banyak, kenapa rumahnya besar? Subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Jangan ngomong yang enggak. Dia sawahnya nggak luas, kenapa ya bisa rumahnya bagus? Iyalah dia kan punya ternak. Ternak apa? Ternak tuyul. Jangan. Kalau omongan kita itu andai benar, kita sudah membicarakan aib orang lain. Andai pembicaraan kita itu salah, maka kita sudah melakukan dua. Yang pertama ribah, yang kedua fitnah. Maka lebih baik bertasbih. Ibu kok dari tadi diam aja? Panas dalamnya? Enggak. Sariawannya? Enggak. Belum cair gaji ya? Enggak. Kenapa diam saja? Aku bertasbih, goblok. Jangan. Kita cukup bertasbih dalam hati, tapi jangan bertasbih diceritakan sama orang lain. Cukup antara kita dengan Allah. Ada yang tasbih pakai tasbih 100. Sekarang beli tasbih banyak, tapi digantungkan di kamar. Yang punya mobil tasbihnya digantungkan di mobil. Mobilnya bertasbih. Judul sinetronnya Ketika Mobil Bertasbih. Yang bertasbih itu kita. Ada ibu-ibu nggak mau pakai tasbih, tasbihnya dalam bentuk cincin, dipasang di sini, dipencet-pencet. Ibu punya? Subhanallah. Pelan-pelan. Ini saya lihat ada tuh yang cepat-cepat. 100, 1000. Setelah 1000 langsung dipoto, langsung update status di FB. Alhamdulillah udah 1000 pagi ini. Riya cukup antara kita dengan Allah.